Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Bisa Inggris. Hari ini kita akan belajar tentang subjek dan objek dalam kalimat bahasa Inggris. Perbedaannya seperti ini. Kalau subjek dia ada di awal kalimat, kemudian kalau objeknya dia ada di tengah atau akhir kalimat. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat beberapa contoh dari subjek. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, itu. Dan yang kedua ada objek. Me, saya, you, kamu, them, mereka, us, kami, her, dia perempuan, him, dia laki-laki, dan it, itu. Bisa hewan, benda mati, dan tanaman. Untuk subjek dari mulai I sampai dengan it itu apabila diubah menjadi objek mengalami perubahan. Misal I menjadi me, you menjadi you, they menjadi them, we menjadi us, she menjadi her, he menjadi him, dan it tetap menjadi it, ya. Nah, itu untuk perbedaannya. Sekarang lanjut ke contoh kalimat. I give you some money. I di sini yang bertanda merah, bercetak merah ini adalah subjek, ya. Kemudian untuk yang biru adalah objeknya. Saya memberikan kamu sejumlah uang. Yang I subjek, yang you objek. Yang kedua, you borrow me pencil. You-nya subjek, me-nya objek. Kamu meminjamiku pensil. Ketiga, they take a cup of tea for her. They subject, her object. Mereka mengambilkan secangkir teh untuk dia. Keempat, we buy new guitar for him. We subject, him object. Kami membelikan gitar baru untuk dia. Yang kelima, contoh yang terakhir, he feed the fish. He feed it. Nah, kalau ini harus diterangkan. It-nya itu it apa? Kalau di sini the fish berarti dia masuk untuk hewan, ya. He subject, ini sama, he subject untuk kalimat 1 dan 2. Feed the fish. The fish itu adalah objek, bisa digantikan dengan it. Nah, dia memberi makan ikan itu. Itu untuk 5 contoh dari penggunaan subjek dan objek dalam kalimat bahasa Inggris. Selanjutnya kita akan menjawab beberapa latihan. Kita lihat nomor 1. Nanti teman-teman bisa menekan tombol pause ketika ingin menjawab. The doors and window are open. Shut bla 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 if you want. Jawabannya yang mana? Yang D. Kenapa kok bisa D? Nah, dari sini doors itu pintunya lebih dari 1, dan windows ada tambahan S berarti jendelanya lebih dari 1. Jadi kita tidak menggunakan it, tetapi them. Himnya tidak, ini karena untuk dia laki-laki. Her-nya juga tidak karena untuk dia perempuan. Kalau diartikan menjadi pintu-pintu dan jendela-jendela itu terbuka. Tutup mereka, tutup pintu-pintu dan jendela-jendela jika kamu inginkan. Nah, itu ya, jadi jawabannya adalah yang D. Next, nomor 2. My sister's husband is an architect bla bla bla, design my house. Yang mana jawabannya? Yang D. Kenapa bisa D? Nah, dari sini. My sister husband. Husband adalah seorang laki-laki. Jadi kalau laki-laki tidak mungkin
she ya, she itu untuk dia perempuan. Di sini kita cari apa? Subjek ya. His ini dia masuk objek, him juga masuk objek ya. Jadi di sini adalah yang he, dia. Kalau diartikan menjadi suami saudara perempuanku adalah seorang arsitek. Dia telah merancang rumahku. Jadi yang betul adalah yang di. Next, lanjut nomor 3. My mother told to me yesterday, but I didn't tell bla bla bla. Yang mana jawabannya? Yang B. Kenapa bisa yang B? Karena dari ini, my mother. Mother itu adalah seorang perempuan. Dan di sini kita mencari objeknya. Kalau she itu subjek, jadi salah. Him ini apalagi? Ini untuk laki-laki yang him ya. Dan they ini juga tidak, karena they itu lebih dari satu. Sedangkan my mother jumlahnya hanya satu. Jadi kalau diartikan menjadi ibuku berbicara kepadaku kemarin, tetapi aku tidak berbicara padanya. Nah, itu yang B jawabannya. Next, nomor 4. I don't eat durians because I don't like bla bla bla. Yang mana jawabannya? Yang C ya. Kenapa bisa C? Karena ini durians, ada S, ada tambahan S, berarti duriannya lebih dari satu. Kalau it berarti tidak, karena it itu hanya satu jumlahnya. Kemudian they ini tidak, ini they itu dia masuk subjek, sedangkan ini they tidak, karena they itu dia masuk subjek ya. Terus yang you nya tidak, ini jauh, you itu kamu. Kalau diartikan kan aku tidak makan durian karena aku tidak menyukainya. Jadi yang C. Next, kita lanjut nomor 5. Rafa is a nice person, so I like bla bla bla. Yang mana? Yang D ya. Nah, ini adalah objek, kita cari objek. Her bukan, ini untuk objek perempuan. She ini subjek perempuan, dan us itu untuk objek kita. Jadi yang him. Kalau diartikan Rafa adalah orang yang baik sehingga aku menyukainya. Jadi jawabannya yang D. Next, nomor 6. Jim and Ali are going to the cinema. You can come with bla bla bla. Yo, yang mana jawabannya? Yang C ya. Nah, kenapa? Alasannya dari sini. Jim and Ali itu lebih dari satu orang. Jadi kalau they itu subjek salah. Nah, di sini kita mencari objeknya. Untuk us kita ini tidak. Kalau kita berarti saya ikut di dalamnya. Sedangkan di sini yang disebutkan hanya Jim dan Ali. Dan untuk yang D, I, apalagi ini sangat jauh ya. I itu saya, ini tidak. Jadi yang betul adalah C, them mereka. Jim dan Ali pergi ke sinema. Kamu dapat datang dengan mereka. Jadi yang C. Next, nomor 7. Cindy like music bla bla bla, plays the guitar well. Ya, jawabannya yang mana? Yang B ya. Karena apa? Kita di sini mencari subjeknya. Her ini objek, tidak.
Kemudian they ini juga tidak, they itu mereka, sedangkan di sini hanya satu orang, Cindy. You apalagi, you saya, you kamu. Kalau diartikan menjadi Cindy suka musik. Ini titik ya. Kemudian disambung subjek lagi. She plays the guitar well. Dia bermain gitar dengan bagus. Yang betul adalah yang B. Next, nomor 8. I get too many emails. I cannot read bla 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 all. Ayo yang mana? Yang C ya. Karena alasannya yang mana? Ini. Too many emails. Jadi emailnya ini jumlahnya lebih dari 1. Dia menggunakan them. It ini tidak, karena it untuk benda yang jumlahnya hanya 1 ya. As ini tidak. Di sini kan yang dimaksud benda mati email. Jadi as itu kita tidak. I juga tidak, karena I itu saya ya. Jadi kalau diartikan saya memperoleh banyak email, saya tidak bisa membacanya semuanya. Jadi them. Next, nomor 9. The shoes are nice. I want to buy bla bla bla. Ayo yang mana? Yang it ya. Kenapa? Karena ini ada the shoes. The shoes, sepatu itu berarti 1 jumlahnya. Walaupun 1 pasang itu kan ada 2 sepatu, tapi dia masih dikatakan 1 ya. Kalau yang them ini mereka, ini tidak, karena sepatunya hanya 1. I apalagi, I salah saya. Me juga salah, me karena ini objek ya, objek saya. Ini betul, it kalau diartikan sepatu itu bagus, saya ingin membelinya. Jadi yang A. Terakhir untuk soal nomor 10. I know the girl but she doesn't know bla bla bla. Yo, yang mana jawabannya? Yang D ya. Ini kalau kita lihat ada she, her, they, you, yang paling masuk you. Kenapa? Kalau she ini tidak mungkin menjadi objek, karena di sini kita mencarinya ya objek ya. Kalau her ini nanti berbeda lagi. Saya mengenal gadis itu, tetapi dia tidak mengetahui dia. Ini enggak nyambung ya. Kemudian they ini subjek, sedangkan kita mencarinya ya objek. Jadi you ya betul. Kalau diartikan saya mengenal gadis itu, tapi dia tidak mengenal kamu, gitu ya. Nah, demikian teman-teman untuk pembahasan tentang penggunaan subjek dan objek dalam kalimat bahasa Inggris beserta contoh kalimat dan juga 10 latihan soal tadi. Bisa teman-teman pelajari sendiri di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.